hari ini mau belajar kan pembacaan mulai surat Yohanes sampai Wahyu. Kita belajar tentang surat Yohanes 1, 2, 3 Yohanes, saudara-saudara. Doa dan tujuan Rasul Yohanes atau Yohanan dalam suratnya. Doa dan tujuan Rasul Yohanes dalam suratnya. Sebelum saya lupa, ini gambarannya saudara-saudara. Gambaran semua tahu ya, ini tumbuh-tumbuhan. Saudara lihat yang di sini tumbuhnya subur. Kenapa saudara kok subur? Yang di sini ini kan mati, saudara perhatikan. Kenapa kok mati? Kenapa Yohanes? Karena tidak ada matahari, betul. Saya tidak mau khotbah, kita mau banyak baca ayat-ayat dan minta Roh Kudus itu mengabulkan apa yang kita baca. Karena itu adalah rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 3 Yohanes ayat yang kedua. 1, 2, 3. Hai yang terkasih, berkenaan dengan segala sesuatu, aku mendoakan engkau agar menjadi makmur dan berada dalam keadaan sehat sebagaimana jiwamu menjadi makmur. Jadi ini adalah doa Rasul Yohanes, Rasul yang paling dikasihi Tuhan, Rasul yang mengenal hatinya Tuhan. Dia mendoakan untuk jemaat, untuk saudara-saudara di Bukit Sion, supaya kita semua makmur, bahasa Inggrisnya itu prosper, berada dalam keadaan sehat, jasmaninya sehat, dan sebagaimana jiwamu makmur. Kalau saya kutipkan dari Complete Jewish Bible itu ada kelebihan, saudara. I'm praying that everything prosper with you. Jadi segala sesuatu yang saudara kerjakan itu istilahnya makmur, bermanfaat, begitu saudara-saudara. That you be in good health. Jadi kehendak Tuhan adalah kita dalam kesehatan yang baik, sehat, tetap sehat. Nah ini as I know, seperti yang ku ketahui, kata Rasul Yohanes, you are prospering spiritually. You are prospering spiritually. Jadi saudara perhatikan, kesehatan tubuh, kelimpahan makmur sosial ekonomi, kelimpahan sosial ekonomi, itu sangat berhubungan dengan kesehatan rohani. Jadi kesehatan rohani. Jadi kesehatan rohani akan menghasilkan kesehatan jasmani, akan menghasilkan kelimpahan sosial ekonomi. Hari ini saya tidak bicara tentang kelimpahan sosial ekonomi, kita bicara tentang kesehatan. Cuma saya ingin nambahkan kalau kita ngomong kelimpahan sosial ekonomi, jangan seperti orang dunia, bayangkan nanti, waduh naik mobil mewah, naik apa segala macam, baju yang sekarang puluhan juta gitu, atau pakai tas-tas yang miliaran atau arloji berapa ratusan juta. Tidak perlu seperti itu, saudara-saudara. Kelimpahan sosial ekonomi itu artinya apa? Saudara bisa mempersembahkan lebih dari perpuluhan. Itu aja definisinya, gampang kan saudara? Perpuluhan milik Tuhan. Nah kalau kita sudah bisa menabur, memberikan lebih dari perpuluhan, itu kelimpahan, saudara-saudara. Dan tentu makin dekat dengan Tuhan, taburan ini akan makin baik. Artinya makin banyak prosentasenya dibandingkan dengan penghasilan kita. Saudara-saudara, kalau dulu mungkin bisa 10 tambah 10, sekarang mungkin terus bertambah, itu intinya. Jadi kalau saudara mau tahu kayanya kita, itu jangan lihat berapa deposito penghasilan kita, enggak saudara-saudara. Itu sementara kan, sementara. Nanti kita mati enggak, kalau kita enggak bawa kekekalan ya enggak ikut kita. Mau tahu kayaknya berapa yang dipersembahkan dalam kerajaan surga, itu aja. Sekarang kita belajar tentang bagaimana hidup sehat, dilindungi khususnya pada hari-hari ini, dilindungi dari virus corona dan macam-macam penyakit degenerasi. Sebetulnya ada banyak penyakit-penyakit yang mematikan juga loh saudara. Saya dengar TV, kena demam berdarah itu yang mati lebih banyak saudara. Kalau corona ini angka kematiannya sekitar 2%. Dan itu pun orang-orang yang tua-tua, yang sudah ada sakit penyakit, sakit jantung, kencing manis, atau kegemukan, tidak memperhatikan kesehatan. Jadi kalau kita, saudara mau tadi berjemur tiap hari gitu, virusnya mati nanti. Berjemur tiap hari, kemudian temperatur dinaikkan, kalau bisa olahraga secukupnya.
Jangan terlalu berat. Kalau olahraga berat itu justru menurunkan imun sistem. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Rasul Yohanes ini mengungkapkan rahasia hidup sehat dan makmur menurut firman Tuhan, yaitu rohani yang sehat dan makmur. Jadi rohani yang sehat dan makmur, saudara-saudara. Jadi rohani yang sehat dan makmur itu kalau di dalam ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, ayat 3 dan 4, itu dikatakan, aku bersuka cita melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Aku sangat bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan, karena kebenaran itu ada di dalam anak-anak Tuhan, dan anak-anak Tuhan berjalan di dalam jalur jalan kebenaran ini. Jadi saudara-saudara, sehat jasmani, kelimpahan sosial ekonomi, itu sangat berhubungan dengan pertumbuhan rohani, kesehatan, hubungan kita dengan Tuhan, kemakmuran rohani saya sebut. Dan itu kalau kita hidup dalam kebenaran. Kalau nanti diteliti di surat 3 Yohanes, saudara-saudara, Yohanes itu mengatakan, kita akan tahu kebenaran itu adalah Tuhan Yesua, kebenaran itu adalah firman Tuhan atau Torah Tuhan. Jadi kebenaran itu harus hidup di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berjalan di dalam kebenaran. Hidup bukan cuma ada kebenaran di dalam, tapi di dalam praktek hidup kita berjalan, kita nyatakan, kita mentaati kebenaran-kebenaran perintahnya Tuhan Yesua dan firman Tuhan. Di dalam jalan itu kan ada rambu-rambunya, ada larangan, ada anjuran, ya itu kita ikuti saudara-saudara berjalan. Nah nanti kalau kita setia, terus kebenaran itu makin kuat menguasai hidup kita, dan kita makin mentaati Tuhan Yesua, mengasihi Tuhan Yesua, mengasihi sesama, kita berjalan dalam kebenaran. Nanti tanpa terasa atmosfer atau lingkungan kita itu terasa ada lingkungan kebenaran. Mungkin saudara pernah pasti ketemu dengan orang-orang yang menyembah kuasa kegelapan dan lain begitu, saudara ketemu itu terasa ini entah bau, entah tidak enak, entah ada sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau saudara hidup ada kebenaran di dalam dan kita mempraktekkan, nanti atmosfer, lingkungan di mana kita ada, itu lingkungan shalom, damai sejahtera, dan ada lingkungan kebenaran. Dan kadang orang yang melihat itu bisa merasakan juga, saudara-saudara, merasakan. Jadi itu yang disebut engkaulah terang dunia, engkaulah garam dunia, kata Tuhan. Jadi bukan cuma Tuhan Yesua terang, saudara dan saya juga terang. Kemudian Rasul Yohanes juga menulis di ayat awalnya, aku mengasihi engkau dalam kebenaran. Jadi artinya kebenaran itu merupakan fondasi atau tanah lah gampangnya itu, di mana kasih itu akan tumbuh. Sekali lagi kebenaran itu adalah Tuhan Yesua, firman Tuhan itu adalah fondasi di mana kasih kita itu akan tumbuh, saudara-saudara. Jadi mengasihi itu juga bisa keliru kalau tidak di dalam kebenaran. Jadi mengasihi karena terintimidasi, mengasihi karena mau pamer, mengasihi karena mau dipuji orang, itu semua tidak berdasar pada kebenaran, saudara. Nah, saya percaya kita semua di tempat ini akan dilindungi oleh Tuhan, akan hidup sehat, juga nanti akan kelimpahan, kecukupan sosial ekonomi, jadi bisa mempersembahkan lebih dari perpuluhan, saudara-saudara. Nah, mari kita pada siang hari ini juga mendoakan ayat-ayat ini dengan iman, jadi bukan cuma tahu, tapi kita mengalami. Dan saya percaya semua hal-hal buruk yang kita bawa kepada Tuhan, kita konsultasikan dan kita taati nasihatnya Tuhan, itu pasti jadi baik, saudara-saudara. Jadi kita rindukan melalui ini semua, kan anak Tuhan itu betul-betul cari Tuhan, serius dengan firman Tuhan, tidak cuma asal datang pulang, tapi betul-betul mau bagaimana kita dilindungi dari penyakit yang menyakitkan, yang merusak ini, gitu, saudara-saudara. Jadi Tuhan mau semua kita punya iman terhadap
firman Tuhan. Jadi di sini kita nanti belajar 4 bagian ayat di dalam hal doa ini yang akan kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Doa kan tidak perlu tutup mata ya, saudara. Doa bisa macam-macam, bisa bersujud, bisa tutup mata, tapi bisa membaca bersama-sama. Kita akan sama-sama baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa yang paling berkuasa, doa yang paling didengar oleh Bapa dan dijamin jawabannya adalah doa firman Tuhan. Mendoakan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan yang keluar dari mulutnya sendiri. Ya kita bisa berdoa, Tuhan saya pengen baju baru, pengen sepeda motor boleh, saudara-saudara, tidak salah saudara. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, seperti tadi Tuhan ngomong, Yohanes nyatakan bahwa Tuhan menghendaki saudara-saudara makmur, bertumbuh secara rohani, sehingga badannya sehat, sosial ekonominya berkelimpahan. Itu maunya Tuhan. Kan ditulis, itu firman Tuhan. Itu kita doakan, tidak bisa tidak, saudara. Itu menurut kehendaknya, Tuhan akan mengabulkan doa kita, saudara-saudara. Dan itulah iman, saudara-saudara. Itulah iman. Jadi kita percaya, Tuhan berkata, kita memperkatakan, kita mendoakan, kita akan mengalami. Inilah keberanian percaya kita. Kalau di terjemahan ILT dikatakan inilah keyakinan kita. Atau iman kita, yakin, iman. Kita tidak kebetulan saudara, tahun ini pergumulannya supaya saudara semua memiliki iman Elohim. Pak Hendro dan lain, Pak Indro sih, nerangkan dengan panjang jelas dari strong segala macam tentang iman. Cuma kalau saya nangkepnya sederhana aja, saudara-saudara. Itu seperti yang Pak Loki ajarkan mungkin 2 atau 3 minggu lalu. Ya kita beriman kepada Elohim, tidak salah, saudara. Kita yang beriman, kita percaya. Tapi kalau kita renungkan, kalau dari kita itu pasti banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Tapi kalau iman Elohim, imannya Tuhan Yeshua yang ada di dalam diri kita, itu sempurna. Nah bagaimana ini bisa? Yaitu iman yang lahir dari Bapa di surga. Jadi iman yang Bapa itu mengasihkan sehingga iman itu sudah sesuai dengan imannya Tuhan Yeshua. Itu yang mantap saudara-saudara, itu yang mantap. Jadi kita beryakin, kita beriman karena Bapa itu memberikan iman yang lahir dari Bapa di surga. Jadi imannya Tuhan Yeshua. Karena itu terjemahan lain mengatakan milikilah imannya Tuhan Yeshua. Kan begitu saudara. Milikilah imannya Tuhan Yeshua. Nah nanti kita akan ngerti bagaimana kita bisa memiliki imannya Tuhan Yeshua ini. Nah dari ini kita teruskan dulu. Ayat 23 mengatakan, dan inilah perintahnya supaya kita dapat beriman dalam nama putranya Yeshua HaMashiach dan dapat mengasihi seorang terhadap yang lain sebagaimana Dia telah memberi perintah kepadanya. Jadi tadi kita dijawab kalau kita dalam kebenaran, kemudian kalau kita memelihara mentaati perintahnya, di sini ditegaskan perintahnya itu apa? Dasarnya yaitu beriman. Jadi kita beriman, sekali lagi kita sendiri percaya, tapi kita tingkatkan bukan iman itu bikinan kita atau karena diajar begitu, tapi melalui persekutuan ini ya. Nanti Bapak itu akan memberikan imannya Tuhan Yeshua kepada saudara dan saya. Jadi imannya Tuhan Yeshua itu membuat kita itu teguh, kita bisa betul-betul bersandar dan kita bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan. Jadi di sini ditegaskan oleh Tuhan Yeshua, oleh Yohanes atas perintah Tuhan pasti ya, yaitu kita harus beriman dalam nama putranya dan kita harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Jadi syaratnya dasar, saudara, iman dan kasih. Kalau saya lihat di Complete Jewish Bible itu terjemahannya lebih mantap, saudara. Iman dalam nama putra Yeshua itu dia nulisnya gini, trust in the person and power of his son Yeshua the Messiah. Jadi beriman
kepada nama Putra Elohim. Artinya kita trust. Trust itu bukan cuma saya percaya, tapi betul-betul kita itu bisa bersandar, kita itu bisa tenang, kita itu bisa menyandarkan diri kepada pribadi dan kuasa dari Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi saudara, bukankah di saat-saat seperti ini kita perlu kuasa Tuhan itu bekerja di dalam diri kita? Kalau Rasul Paulus di dalam surat Efesus kan mengatakan, dia mendoakan supaya jemaat itu sadar betapa besar kuasa yang bekerja di dalam diri kita semua yang beriman kepada Tuhan. Jadi di dalam diri saudara dan saya ada kuasa, walaupun kita tidak melihat, mungkin tidak merasakan, tapi hasilnya itu pasti nyata, saudara-saudara. Ada kuasa yang terus-menerus bekerja di dalam diri kita. Malah Rasul Paulus surat Efesus menegaskan kuasa itu adalah sama dengan kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari orang mati, dari kematian. Kita mesti hari-hari ini lebih tadi memakmurkan kerohanian kita, menumbuhkan kerohanian kita, mengasah iman kita supaya kita peroleh iman yang dari Bapa, imannya Tuhan Yesus sendiri itu bekerja dalam hidup kita. Dan itu nanti enak, saudara-saudara, tidak usah dipaksa-paksakan. Saudara akan just know, tahu gitu aja. Jadi biarlah kita berdoa pada siang hari ini, Tuhan menghadiahkan kepada kita semua tambahan iman. Iman apa? Di dalam pribadinya Tuhan Yesus, di dalam kuasanya Tuhan Yesus. Kita teruskan ayat 24. Dan siapa yang memelihara perintah-perintahnya, dia tetap tinggal di dalam dia, dan Tuhan di dalam kita. Jadi ada Tuhan Yesus, ada kebenaran, ada kuasa yang terus bekerja, mengubahkan kita, dan juga kuasa yang melindungi dari segala yang jahat. Dan dengan ini kita tahu bahwa dia tetap tinggal di dalam kita dari Roh Kudus yang telah dia anugerahkan kepada kita. Dari Roh Kudus yang dia anugerahkan kepada kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, Yohanes mengatakan bahwa roh yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada yang di dalam dunia. Apa yang ada di dalam diri kita lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia, saudara-saudara. Jadi hari ini kita belajar beriman bahwa ada kuasa yang besar, yaitu kuasanya Tuhan Yesus sendiri. Ada iman yang hidup, yaitu imannya Tuhan Yesus sendiri, yang bekerja di dalam diri kita, yang sanggup melepaskan kita dari segala sakit penyakit. Dan nanti kalau kita sudah beriman seperti ini, kita menuruti nasihatnya Yohanes, di Yohanes pasal 5 itu nanti kita harus juga berdoa syafaat. Dan itu akan menghasilkan kuasa yang besar. Dan itu sudah kita lakukan, doa syafaat untuk seluruh jemaat, untuk kota, untuk negara. Jadi ini kita tadi belajar, saudara-saudara, doa dan tujuan Rasul Yohanes dalam suratnya, surat 1, 2, 3 Yohanes. Yaitu saya ulangi, supaya kita semua makmur, bertumbuh, sehat secara rohani, hubungan dengan Bapa dan Tuhan Yesus itu hidup, sehingga tubuh kita sehat dan keuangan kita akan berkelimpahan. Tentang kasih, 1 Yohanes 4 ayat 7, mari kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Jadi Rasul Yohanes yang terkenal dengan Rasul Kasih, dia sangat-sangat menekankan kasih itu di dalam suratnya. Dia mengatakan kalau kita membenci saudara-saudara kita itu sama dengan pembunuh. Kalau kita ngomong, saya orang Kristen sudah puluhan tahun, tapi kita tidak mengasihi saudara-saudara kita, dia berada dalam kegelapan. Kata Rasul Yohanes seperti itu. Jadi saudara-saudara, sikap kita terhadap saudara-saudara seiman itu sangat-sangat penting di hadapan Tuhan. Kita bisa bersikap yang paling jelek, yaitu membenci, menfitnah, tidak suka. Atau kita bisa bersikap yang rata-rata banyak orang, acuh tak acuh. Dua sikap ini, kalau menurut Rasul Yohanes, itu sama dengan tidak terang, bukan hidup dalam terang. Kalau kita hidup dalam terang, Tuhan Yesus adalah terang, Tuhan Yesus adalah kasih,
mau tidak mau, kasih itu akan timbul di dalam diri saudara dan saya. Itu saudara pasti akan alami. Jadi bukan buat-buat, ya memang timbul seperti itu. Jadi saudara senang doakan, senang hadir, senang memberkati. Dan saya percaya di saat-saat seperti ini kita perlu introspeksi diri, apakah masih ada masalah-masalah di dalam diri kita yang menghambat kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Ya memang ini tidak selalu gampang, saudara-saudara, tidak selalu gampang. Khususnya bagi saudara-saudara yang mungkin pernah atau sudah difitnah orang atau bahkan dikhianati oleh teman-teman, atau mungkin banyak saya dengar hamba Tuhan juga sakit hatinya karena istilahnya dikhianati atau dijelek-jelekan oleh jemaatnya, ya itu bisa ya. Tapi Tuhan tetap mau kita mengasihi, kan begitu. Saya percaya ini kita lakukan, saudara-saudara. Apapun yang orang lain lakukan atau mungkin teman-teman saudara dari gereja lain lakukan terhadap kita tidak perlu sakit hati, tidak perlu marah-marah. Kita tahu kita benar, saudara-saudara. Kita tidak perlu marah-marah. Kita cukup berdoa supaya kita bisa tetap mengasihi saudara-saudara seiman. Jadi kasih ini kuasanya besar, saudara-saudara. Karena kasih ini akan mengubahkan manusia, dan kasih itu artinya mau semua orang yang kita hadapi itu menerima kebaikan. Jadi kasih itu membuat orang lain itu lebih baik, itu aja intinya. Ya termasuk di sini kalau kita perlu mendisiplinkan anak, yaitu kasih, saudara-saudara. Kan supaya anaknya menjadi lebih baik. Jadi kasih yang benar, tadi kasih dasarnya kebenaran. Jadi bukan kasih yang cuma emosional atau supaya kita tidak dianggap sama orang, kita menunjukkan kasih yang berlebih, tidak perlu seperti itu, saudara-saudara. Jadi kasih itu punya dasar kebenaran. Kasih itu merupakan orang, sumbernya kasih adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita harus mengalami perubahan-perubahan pikiran, perasaan, tujuan hidup. Karena apa? Karena kasih Tuhan terlebih dahulu telah turun dan bekerja di dalam diri kita. Dan bersama kasih itu, kuasa Tuhan juga turun terus bekerja, saudara-saudara. Karena itu tadi kan Rasul Yohanes menegaskan harus beriman terhadap pribadi dan kuasa dari Tuhan Yesus. Beriman, dan kemudian kita harus saling mengasihi. Dan kemudian bagaimana kita tahu cirinya kalau kita kasihnya itu sudah benar. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 18, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya kasih yang sempurna membuang keluar ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut ia belum disempurnakan di dalam kasih. Termasuk di dalam takut adalah kecemasan, kekhawatiran, menghasilkan kekacauan, chaos, kebingungan, dan lain-lain. Omongan-omongan yang negatif, omongan-omongan yang menakutkan, omongan-omongan yang mengintimidasi orang lain dan diri sendiri, saudara, itu termasuk di dalam ketakutan. Itu menurut firman Tuhan, itu tidak ada kasih. Kalau kasih kita sempurna, takut itu keluar. Dikatakan tadi, kasih yang sempurna membuang keluar semua ketakutan. Nah, kita berdoa, kita akan bersekutu dengan Bapa dan Putra oleh Roh Kudus, saudara. Kita baca ini dan ketakutan itu dibuang. Ya, secara jujur kita sebagai manusia, saya sendiri waktu baca itu semua, waduh ya sampai sebegini ya. Saya ini termasuk orang yang agak-agak kurang perkuper gitu, saudara, kurang pergaulan. Biasanya kalau saya tahu berita-berita itu dari Bu Els ini loh, gini, tunjukkan ini datanya, gini itu banyak. Dari Bu Els saya sendiri aja, kuper saya sering-sering. Kalau kita baca kadang-kadang ya itu menimbulkan kekhawatiran, saudara. Dulu waktu Bu Els ada rame-rame itu ya, saya diajak pindah ke Australia. Kalau saya kuper memang, wis entahlah, kamu yang berangkat ke situ, aku ngadepin, takut sudah mau disembelih. Pokoknya kita di dalam Tuhan ya, Tuhan pelihara gitu aja. Kalau saya, saudara, kalau mesti mati ya mati dalam Tuhan, ya bersama Tuhan ya enggak apa-apa kan, saudara. Kenapa kok mesti takut? Tapi kalau takut itu kata Tuhan, takutnya itu salah. Di hadapan Tuhan salah, saudara-saudara, kalau kita takut. Ya, semua orang pasti takut, pasti ada cemasnya, itu normal. Yang tidak boleh itu kita memberi makan, saudara-saudara. Memberi makan itu artinya pikiran kita, omongan kita semua dikhawatir takut. Jadi katakan, oh saya tidak mau ke gereja lagi takut ini. Nah, bukan artinya yang di rumah salah, bukan begitu, saudara. Kita bertindak tidak datang ke gereja itu baik, saudara-saudara. Dengan motivasi untuk kebaikan banyak orang, saudara-saudara.
kita datang saat ini itu juga baik. Dengan motivasi kita menghadap kepada Tuhan, mewakili semua yang tak datang untuk menerima perlindungan dari Tuhan. Jadi semua baik. Jadi itu iman, saudara. Jadi jangan bilang, oh aku datang lebih beriman. Enggak begitu juga. Aku di rumah lebih berhikmat. Enggak juga, saudara-saudara. Jadi sekali lagi kita mencari itu jalan Tuhan. Kalau jalan manusia saya selalu perhatikan. Kalau jalan manusia, nendak perjanjian lama, ya perjanjian baru. Nendak kasih karunia, ya hukum perbuatan. Loh, enggak kasih karunia, itu Pak Ivan sudah sering terangkan. Ya. Jalan Tuhan itu selalu jalan yang ini. Dan ya saya bukan berbangga, tapi ya saya bersuka cita lah. Sering-sering kalau saya lihat di tempat ini, kita itu ngambil jalan tengah, jalannya Tuhan. Walaupun banyak yang kritik, enggak apa-apa, jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan Yesus aja dikritik orang-orang, saudara-saudara. Kita kalau dikritik ya enggak apa-apa, ya puji Tuhan ada masukan gitu aja. Jadi coba saya himbau lah, kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini semuanya itu tugas kita lakukan, tugas kita berdoa. Tugas kita bukan ngeritik keputusan. Nanti kalau keputusan itu bukan tugas kita. Nah, dalam hal ini saya enak, saudara, saya cuma membantu ngomong aja. Tugasnya gembala itu berat, saudara. Ngambil keputusan itu berat, saudara-saudara. Apalagi itu kepentingan banyak orang. Apalagi yang berat itu ngatasi pikiran-pikirannya orang lain yang sebetulnya enggak terjadi seperti itu. Tapi pikiran itu kan berkuasa, saudara. Kalau ngomong ini disalahkan apa kan ya sedikit banyak namanya manusia. Walaupun sudah berdoa, walaupun sudah mau yang terbaik, tapi orangnya tuh ini ya sedikit banyak. Makanya mungkin ya Pak rambutnya Pak Loki banyak yang brodol itu mungkin ya jalannya jemaah juga. Ya kita berdoa supaya tidak mengganggu sampai kesehatannya. Kalau rambut aja ya indah kan nanti pakai mahkota ya tidak kelihatan katanya. Itu jadi kita sepakat kita semua belum sempurna dalam kasih, ketika kita mau terus berjalan kepada kesempurnaan dan caranya, tandanya bahwa kasih itu mulai tumbuh, ketakutan itu mulai hilang, kritik-kritik mulai hilang, segala macam akan mendatangkan kebaikan, itu iman, saudara-saudara. Jadi kita ini sekarang seperti ini loh saudara, orang yang bertarung, walaupun matanya sudah lebam segala macam, mungkin sudah jatuh berapa kali, ya bangun lagi saudara, di dalam Tuhan kita harus kalahkan semua virus-virus, semua kejahatan-kejahatan, dan juga kita kalahkan bukan untuk cuma diri kita, untuk gereja Tuhan, tapi juga untuk banyak orang, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya ulangi, Tuhan mau saudara dan saya makmur, bertumbuh, sehat secara rohani, menghasilkan sehat jasmani, kelimpahan sosial ekonomi, dan masih ada satu lagi saudara-saudara, tujuannya Yohanes nulis suratnya, yaitu supaya saudara dan saya penuh dengan sukacita. Penuh dengan sukacita. Sukacita itu kan menggantikan takut. Tidak lagi takut, tapi keadaannya katakanlah orang-orang bingung, mungkin ya lingkungan apa, tidak tahu saya, tapi kita ada sukacita dari Tuhan. Ayatnya ngomong seperti ini, saudara, mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 4. Dan kami menuliskan hal-hal ini kepadamu supaya sukacitamu dapat dipenuhkan. Jadi kita mesti beriman akan pribadi dan kuasa Tuhan Yesus yang menghendaki keadaan kita baik, sehat, hubungan yang intim dengan Bapa di surga, dan kemudian bisa menikmati sukacita yang penuh. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 11, Tuhan Yesus sendiri berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku, sukacitanya Tuhan Yesus ada di dalam diri kamu dan sukacitamu bisa dipenuhkan. Sukacitamu bisa dipenuhkan. Saya percaya saudara-saudara kita bersyukur, kita berkumpul. Siang hari ini Tuhan akan menambah sukacita kita. Melalui iman dan kasih tadi, melalui kita melempar semua ketakutan. Jadi jangan memberi makan ketakutan. Kalau ketakutan diberi makan ya, sukacitanya hilang. Kemudian bahkan bisa menggerogoti imannya Tuhan Yesus, loh saudara-saudara. Karena itu keputusan dan pilihan kita untuk memberi makan yang mana. Jadi kita mau ayat-ayat ini kita baca digenapi.
dalam hidup kita. Jadi sukacita itu bukan dari dunia, ya kalau kita dapat bonus ya sukacita normal, saudara-saudara, terhindar dari apa sukacita, tapi sukacita ini sukacitanya Tuhan Yesus sendiri. Sukacitanya Tuhan Yesus, karena kita bisa percaya, kita bisa mentaati, kita bisa mengambil istilahnya, kalau keputusan itu ya jalannya Tuhan Yesus lah. Tidak selalu harus kasih karunia versus kasih karunia versus perbuatan gitu, tidak, saudara-saudara. Jadi jalannya Tuhan itu jalan yang hidup, jalan yang indah. Nah sekarang masalahnya, atau sebetulnya ini intinya di sini, melalui apa? Tadi ada kasih, ada iman, ada ketakutan dibuang keluar, ada sukacita, ada kesehatan, ada kelimpahan ekonomi. Melalui apa? Prakteknya itu bagaimana, saudara-saudara? Melalui apa hal-hal tersebut bisa kita alami? Itu 1 Yohanes ayat ketiga, pasal 1 ayat ketiga, tidak bisa lain yaitu persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yeshua HaMashiach melalui Rohul Kudus. Saya bacakan aja ayatnya karena ini sangat penting saudara-saudara. Jadi ini yang menghasilkan semua yang Tuhan tawarkan, yang kita alami di dalam hidup ini. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengarkan, kami memberitakannya kepada kamu supaya kamu juga dapat memiliki persekutuan bersama kami, dan persekutuan kami itu bahkan dengan Bapa dan dengan putranya. Jadi sebetulnya intinya Rasul Yohanes nulis surat ini kepada jemaat Bukit Sion khususnya siang ini, yaitu kita bisa bersekutu bersama-sama, persekutuan kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, saudara-saudara. Inilah yang akan menghasilkan semua tadi. Nah, kita bersyukur. Saya percaya kita bersekutu di sini, tentu kalau kumpul ya mungkin lebih kuat persekutuannya, saudara, tapi tidak mengurangi kesungguhan saudara-saudara yang di rumah yang mendengar streaming ini. Kita juga bukan cuma asal dengar, kadang-kadang lebih baik di rumah tapi serius dengan Tuhan daripada kita hadir tubuh di gereja tapi pikirannya layang-layang, tidak bersekutu dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Percuma kan saudara-saudara. Mending di rumah tapi saudara bisa mungkin berlutut, bisa mungkin menyembah, lebih bebas mengangkat tangan. Streaming ini betul-betul firman itu dimakan, dimasukkan dan mengubahkan kita semua, memberi pengalaman yang indah. Jadi di situ gambarnya itu saudara-saudara, orang yang halo-halo meneriak supaya dengarkan streamingnya pada siang hari ini, saudara-saudara, itu gambarnya. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, saudara-saudara, mengucurkan darahnya. Kalau kita selalu peringati tubuh dan darahnya dicurahkan supaya apa, saudara? Kenapa pada awal kita lakukan? Supaya kita bisa bersekutu itu lebih plong dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Nah, persekutuan ini yang akan mengubahkan saudara dan saya. Jadi saya tidak bisa lebih menekankan lagi selalu yang dikatakan Pak Lok itu hubungan pribadi. Jadi persekutuan dengan berjemaat dan kemudian persekutuan dengan Bapa dan Tuhan Yesus oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Karena persekutuan kita dengan Elohim, Bapa kita itu adalah terang. Bapa kita itu adalah kasih. Secara manusia aja kita ngerti, saudara, kalau kita bergaul dengan orang yang kasar, kita ketularan kasar. Kalau bergaul dengan orang yang lemah lembut, ya lama-lama kita mau tidak mau jadi ikut lemah lembut. Apalagi bergaul dengan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan yang adalah terang. Nah, kita mau Tuhan yang adalah kasih, kita mau mengasihi. Tapi kalau tidak ada persekutuan dengan Tuhan, Tuhan adalah sumbernya kasih, sumbernya pengampunan, sumbernya terang, saudara-saudara. Kita yang dikhianati, kita yang disakiti, rasanya tidak bisa ngampuni orang, saudara-saudara. Apalagi mengasihi. Tapi saya percaya kita semua, kalau firman Tuhan ngomong, kita terima aja. Jangan lihat, maksudnya menghakimi firman itu sesuai dengan pengalaman kita. Sebaliknya, kita bawa diri kita kepada firman, gitu loh, saudara-saudara. Jadi kita terima aja firman itu dengan iman. Nanti yang mengerjakan itu
Tuhan sendiri. Jadi rahasianya itu persekutuan, saudara-saudara. Persekutuan. Kenapa saya senang, saudara-saudara, kalau bisa datang tiap kali, terutama Sabat, pagi, siang juga, saudara-saudara, walaupun ya sering-sering telat-telat, saudara. RF Sabat, saudara, saya usahakan, karena saya tahu ini rahasianya, saudara. Kita bisa setia, bukan dari kesetiaan kita sendiri. Kita bisa beriman, tidak perlu dipaksa-paksakan, saudara. Datang aja, nyembah Tuhan. Dan kalau ya dalam pengalaman pribadi ya, saya ini pribadi, kalau Sabat, Sabtu siang itu rasanya persekutuan itu lebih kuat begitu, saudara-saudara. Jadi jujur aja ya, banyak orang bilang secara sombong, wah saya ya nggak usah di gereja, saya juga bisa bersekutu dengan Tuhan, di mana-mana saya bisa bekerja. Sepertinya sendirinya itu cukup kuat. Makin kita banyak umur, makin lama, kita makin menyadari bahwa kita ini rapuh, itu amin, saudara. Bahwa kita itu lemah. Saudara coba sih nanti di rumah, sembahan Tuhan 1,5 jam. Ayo, kalau enggak sepi dikit ini, dapurnya masih nyala, ini belum masak, gereja ini, mesti ini nyari, ini uangnya belum dibayar, ini macam-macam, saudara. Itu yang saya alami, enggak tahu kalau saudara ya kita berusaha, saya coba sih berlutut 1,5 jam gitu. Nyembah Tuhan, bahasa lidah, doa, doakan jemaat, doakan pemerintah semua. Tapi kalau saudara di tempat ini, tanpa terasa, saudara, tahu-tahu 1,5 jam itu lewat, begitu aja, saudara. Nah itu kita ditolong di dalam persekutuan, karena itu Rasul Yohanes mengatakan, marilah kita bersekutu bersama. Di dalam Ibrani dinasihatkan, jangan meninggalkan persekutuan ibadah, saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus mengorbankan diri, supaya saudara dan saya itu bisa saudara seiman itu bersekutu dan bisa mengalami persekutuan dengan Bapa dan Tuhan Yesus oleh Roh Kudus. Persekutuan itu akan menghasilkan sifat-sifat karakter-karakter Tuhan Yesus itu makin kuat di dalam diri saudara dan saya. Dan dari sini kita tahu bahwa ini bukan kekuatan kita. Ini pemberian Tuhan, tapi kita itu punya tugas memberikan respons yang betul untuk kasih karunia, untuk kuasa yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Jadi kita tahu Tuhan itu adalah terang, Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu adalah adil, Tuhan adalah kehidupan. Saudara-saudara, kalau ada hidup itu ada semangat, tidak cuma legalistik, tidak cuma asal-asal, tapi ada semangat, ada perasaannya, ada kesungguhannya. Nah, makin menyanyi, makin bisa menghayati, kira-kira seperti itu. Dan itu akan menghasilkan kuasa itu bekerja, saudara-saudara. Kalau kita cuma asal nyanyi, ya enggak kerja. Tuhan menyediakan kuasa bekerja di alam roh kita, membentuk kita, membuat kita kuat. Tuhan yang benar dan Tuhan yang baik itu akan kita alami melalui persekutuan. Jadi sekali lagi, rahasia dari semuanya adalah persekutuan bersama saudara-saudara seiman, bersekutu dengan Bapa dan Tuhan Yesus oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Sebagai tambahan, di dalam surat 1 Yohanes itu sebetulnya ada 4 tujuan. Yang pertama tadi supaya bersukacita, kemudian yang kedua 1 Yohanes 2 ayat 1 supaya kita tidak berdosa, dan yang ketiga 1 Yohanes 2 ayat 26 supaya kita tidak sampai tertipu oleh penyesat, saudara. Itu gambarnya satpam yang tugasnya jaga maling tapi ngantuk-ngantuk, saudara-saudara. Kita tidak mau seperti itu, kita mau alert, mau sadar, mau siap gitu, saudara-saudara. Mari kita baca ayatnya, 2 ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 1, hai anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepadamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Jika seseorang telah berbuat dosa, kita memiliki pembela di hadapan Bapa Yahweh, yaitu Tuhan Yesus HaMashiach yang adil. Adil karena dia sudah mengorbankan dirinya, saudara bertobat ya karena korbannya itu saudara bisa diampunkan dari segala dosa, saudara-saudara. Adil, bukan cuma karena belas kasihan, karena adil, saudara. Nah, di sini ditegaskan supaya kita tidak berbuat dosa. Karena apa? Dosa menghambat persekutuan. Tapi sebaliknya persekutuan yang hidup, persekutuan yang sungguh-sungguh akan menjauhkan kita dari dosa. Akan memberi kita kekuatan, akan memberi kita perisai terhadap serangan-serangan setan yang menghasilkan dosa tersebut. Dan kalau menurut Yohanes pasal berapa itu? Pasal 4, 1 Yohanes pasal 4, dosa itu adalah melanggar Torah Tuhan. Itu aja tambahannya.
Kemudian yang kedua, yang menghambat persekutuan dengan Tuhan, aku telah menuliskan hal-hal ini kepadamu mengenai mereka yang menyesatkan kamu. Jadi hati-hati saudara-saudara. Jadi kalau saudara baca surat Yohanes, Yohanes ini rasul yang kasih dan lemah lembut saudara-saudara, tapi sikapnya terhadap pengajaran yang sesat itu sangat keras. Karena itu di tempat ini juga mestinya enggak apa-apa. Kalau hamba Tuhan mengatakan itu salah, aliran ini salah, supaya saudara tidak masuk ke situ, saudara. Karena memang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau salah itu orang nyembah berhala dukun-dukun, kita lihat jelas, saudara. Percabulan dukun semua jahat kita lihat. Tapi kalau pengajaran itu masuk di dalam gereja, atau yang mengaku sebagai hamba Tuhan itu tidak berdasar kebenaran firman Tuhan, ini yang berbahaya, menyesatkan banyak orang. Apalagi kalau mempunyai kemampuan supranatural, yang saya sebut saja roh pedukunan, itu pasti dicari orang. Orang-orang kan mau sugih, mau tahu ya apa besok-besok kedukun kan begitu saudara. Kalau dia tahu kalau kedukun kan salah. Nah, kalau ada dukun Kristen kira-kira ya masuk surga kan begitu ya saudara-saudara. Seperti Rasul Yohanes kita mesti hati-hati. Begitu aja. Nah ini sampai kepada penutup saudara. Tujuan yang keempat dari 1 Yohanes, jadi saya ulangi. Tujuan pertama 1 Yohanes supaya saudara dan saya bisa bersukacita melalui persekutuan dengan Tuhan. Tujuan kedua, melalui persekutuan jangan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa cepat bertobat. Yang ketiga, lawan ajaran sesat. Kita kembali kepada akar Ibrani, ajaran yang asli yang Tuhan Yesus dan Rasul ajarkan. Yang ketiga, yang keempat penutup supaya kita tahu. Jadi kalau kita benar tadi, kita mempunyai hidup yang kekal. Mari kita baca sama-sama saudara 1 Yohanes 5 ayat 13. Aku telah menulis hal-hal ini kepada kamu yang percaya kepada nama Putra Elohim, supaya kamu mengetahui bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, dan supaya kamu dapat percaya kepada nama Putra Elohim, percaya beriman kepada pribadi dan kuasa dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Dan dikatakan di ayat 18, kalau kita sudah lahir, percaya hidup di dalam Tuhan, kita tidak terus-menerus berbuat dosa. Jadi artinya ada dosa, kita cepat bertobat. Belum sempurna, bisa dosa, bisa salah, bisa saudara. Dan dosa itu makin, kalau saudara sadari, makin dekat dengan Tuhan. Tuhan adalah terang tadi, makin kelihatan. Kalau dulu mungkin cuma perbuatan. Kemudian kita sadar, ngomong keliru. Wah, tadi kok ngomong begini sih, kan gitu. Kemudian lebih sadar lagi, dilihat dalamnya. Motivasinya enggak baik ini, minta dicabut sama Tuhan. Nah, di situ bertobat. Jadi tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebaliknya, siapa yang lahir dari Elohim, saudara dan saya lahir dari Elohim Bapa di surga oleh firman, oleh Roh Kudus, dia menjaga dirinya sendiri dan si jahat tidak menjamahnya. Banyak kekeliruan orang Kristen saya lihat itu dipertentangkan. Kalau aku Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan penyembuhku, aku tidak perlu dokter, tidak perlu hukum ini, tidak perlu makan sehat. Nah, dipertentangkan, dia merasa hebat kalau apa itu mencobai Tuhan, saudara-saudara. Yang betul itu ada hukum rohani, hukum jasmani, hukum pikiran, hukum lingkungan, hukum sanitasi. Ya semua itu kita rangkumkan jadi bulat bagus gitu loh saudara-saudara. Kalau di terjemahannya Complete Jewish Bible dikatakan sebaliknya, the Son, S-nya huruf besar, born of God, protects him. Jadi bukan cuma kita yang menjaga diri kita, kalau kita sudah beriman, kita mengasihi the Son of God, jadi artinya Tuhan Yesus sendiri. Kuasa kebangkitan Tuhan itu akan menjaga saudara dan saya supaya si jahat, jadi virus-virus itu tidak menjamah kita semua. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan.